Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bertempat di kantor pusat Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Kami memutuskan untuk melaksanakan atau memberikan statement tentang sikap KSBC terhadap Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022. Kami perlu membuat sikap tentang Perpu ini karena ada beberapa hal yang kami lihat tidak pas dilakukan oleh Presiden dalam mengeluarkan Perpu. Saya bisa elaborasi sedikit bahwa Mahkamah Konstitusi tahun 2020 telah memutuskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional dan memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki selama 2 tahun. Artinya perintah itulah yang harus dilaksanakan, bukan dengan menimbulkan perpu seperti yang terjadi saat ini. Dan selaku pegiat aktivis ketenagakerjaan atau serikat buruh, kami pun akan melakukan langkah-langkah dengan berbagai alasan kenapa kami menolak Perpu ini. Memang pada awalnya KSBC beberapa kali melakukan mengorganisir turun ke jalan dan mengirimkan surat kepada instansi terkait, ke MK, ke Presiden, ke Menteri Polhukam, tentang meminta pemerintah atau Presiden mengeluarkan Perpu, tapi bukan seperti ini yang kami minta. Karena kami melihat dalam Perpu ini adalah hanya copy paste dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 yang memang sampai saat ini kami masih menolaknya. Ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Nanti saya kira untuk mengelaborasi beberapa pasal yang kami rasa mendegradasi hak buruh, tapi kami dalam waktu dekat akan melaksanakan atau melakukan seperti satu, mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan juga mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI, kepada Ketua DPD, dan kemungkinan besar akan banyak surat ini kami kirimkan kepada, kalau kami merasa perlu akan kami kirimkan. Kenapa kami rupanya menolaknya? Ada syarat-syarat yang kami lihat tidak sangat mengena, seperti syarat atau parameter ihwal kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi seperti yang dikatakan. Karena kami mengetahui bahwa itu dikeluarkan ketika ada hal yang sangat genting, tapi bukan seperti yang sekarang ini. Seharusnya pemerintah adalah melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki, tapi tidak mengeluarkan Perpu. Lalu Perpu ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum. MK memerintahkan Presiden dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara legislasi biasa. Lalu MK mengharuskan adanya partisipasi masyarakat secara maksimal dan bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Kondisi perekonomian Indonesia diprediksi saat ini masih baik-baik saja. Buruh dan serikat buruh dirugikan hak formil dan material atas penerbitan Perpu Cipta Kerja. Sehingga kami menilai Perpu nomor 2 tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, dan putusan MK nomor 91 tahun 2020. Maka kami KSBC dan 10 federasi serikat buruh yang berafiliasi ke Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia atau KSBC menyampaikan sikap sebagai berikut: menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mendesak Presiden untuk menarik Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dari DPR dan selanjutnya dicabut, mendesak DPR untuk menolak pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jika tidak ditarik oleh Presiden, mendesak Presiden untuk mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah Perpu nomor 2 tahun 2022 dicabut, mendesak Presiden untuk menetapkan berlaku kembali Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sampai terbentuk Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan.
Demikian aspirasi KSBSI dan 10 federasi serikat buruh yang berafiliasi ke dalamnya kami sampaikan dengan harapan dapat diterima. Saya kira Bapak Sekjen akan menambahkan dan barangkali nanti teman dari satu-satu dari tim LBH KSBSI juga akan membantu saya mengelaborasi di dalam. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya hanya sedikit menambahkan bahwa ketika negara dijalankan tentu pakai konstitusi. Tentu apabila ada putusan MK itu adalah lembaga yudikatif, maka eksekutif dan legislatif harus tunduk dan taat terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu kita meminta eksekutif agar menjalankan negara ini dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Harapan kita dari serikat buruh seperti itu. Karena setiap undang-undang dibuat harus ada kepastian hukum, harus ada keadilan, harus ada manfaat. Ketika 3 hal tersebut tidak ada, maka kami meminta agar negara kembali taat terhadap undang-undang. Demikian tambahan sedikit dari saya. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman media seperti media dan saya kira ya. Perpu 2 2022 ditetapkan adalah copy paste dari Undang-Undang Cipta Kerja yang pembentukannya sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat cacat formil. Akhirnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, ya dalam hal ini Presiden dan DPR, untuk memperbaikinya selama 2 tahun. Nah, kalau dibaca lagi roh atau pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya metode perbaikan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi adalah metode legislasi biasa, bukan dengan cara-cara perpu, bukan dengan cara-cara jalan pintas. Betul, selama ini KSBSI meminta Presiden, baik dalam beberapa kali surat, baik dalam aksi-aksi demonstrasi misalnya, supaya Presiden mengeluarkan perpu. Tapi yang diminta bukan seperti ini, yang copy paste seperti ini. Yang diminta adalah keluarkan perpu klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa harus dikeluarkan? Karena dibuka pembahasan membentuk undang-undang klaster ketenagakerjaan yang mencakup bisa 9 undang-undang minimal. Kalau digabung lagi dengan peraturan pemerintah, kalau digabung lagi dengan permen-permen permenaker, sangat banyak yang harus disinkronisasi. Sekarang kita lihat Undang-Undang 13 yang diubah di Undang-Undang Cipta Kerja terdegradasi. Rata-rata uang pesangon hilang 30%. Upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten hilang. Outsourcing diperluas semuanya. PHK dipermudah. Jangka waktu PKWT selama 5 tahun tanpa jeda. Jumlah pembuatan PKWT di Undang-Undang Cipta Kerja bisa sampai 20 kali. Kalau dikontrak 3 bulan per 3 bulan per 3 bulan selama 5 tahun, 20 kali. Dulu di Undang-Undang 13 tidak seperti itu, hanya boleh 3 kali. Itu juga sudah melalui perpanjangan. Alasan Presiden menyatakan ada alasan kepentingan yang memaksa. Mahkamah Konstitusi sudah membuat parameter-parameter alasan kepentingan memaksa itu seperti apa. Yang pertama adalah ada kebutuhan mendesak. Yang kedua ada kekosongan hukum atau ada hukum tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga harus dibuat undang-undang itu secara segera, kalau tidak chaos atau ribut. Ini 3 parameter ini adalah kumulatif. Satu tidak dipenuhi berarti
syarat kegentingan memaksa itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya di khusus di klaster ketenagakerjaan. Ini khusus di klaster ketenagakerjaan ya yang kami teliti ya, tidak ada kekosongan hukum di bidang ketenagakerjaan. Ada kok Undang-Undang 13, ada kok Undang-Undang Cipta Kerja, ada kok Undang-Undang Pengawasan, ada kok Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ada kok PPPP. Di mana kegentingan memaksanya khusus di klaster ketenagakerjaan, khusus di Undang-Undang Ketenagakerjaan? Tidak ada. Lalu disebut ekonomi sedang ditakutkan akan bangkrut. Di mana logikanya kalau misalnya Bank Indonesia misalnya masih membuat prediksi untuk tahun ini 2023 pertumbuhan ekonomi masih di angka 5%. Demikian juga untuk tahun 2024 diprediksi Bank Indonesia masih bertumbuh 5%. Demikian juga inflasi, perkiraan daripada BI masih akan turun antara 2 dan 3 turun. Lalu investasi nasional dan mancanegara tahun 2022 ditargetkan 1.200 triliun, tercapai sudah 900 triliun sampai September 2022 kemarin. Tahun ini ditargetkan 1.400 triliun, artinya naik gitu loh. Lalu kenapa? Itu ekonomi makronya di mana? Jangan misalnya Rusia yang perang dengan Ukraina, kita ketakutan di sini. Jangan menjadi pemecut, harus bisa seperti Soekarno berdikari. Harus seperti itu. Jangan gara-gara dia terletak ke modal yang lebih besar misalnya terus kita pecut, dibuat ini. Jadi saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh KSBSI seperti yang disampaikan Presiden tadi, yang pertama apa tadi sudah sampaikan ya. Saya kira itu tambahan dan saya kasih. Terima kasih. Cukup ya. Bu Pres, selain telah bersikap, apa ada langkah selanjutnya atau tindakan selanjutnya? Ya, seperti yang kita katakan tadi, memang paling lambat hari Senin kita akan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kami juga akan bergabung dengan aliansi-aliansi yang lain yang bersepakat dengan penolakan ini, dan kami juga akan mengundang teman-teman aktivis yang lain untuk bergabung dengan kita bersama-sama untuk menolak ini. Kemudian kemungkinan besar akan kita serukan atau instruksikan di berbagai daerah untuk melakukan hal yang sama, dan kemungkinan besar juga kami akan turun ke jalan. Tapi bukan itu yang kami lakukan pada saat ini. Yang terdekat adalah menyurati para tokoh yang saya sebut tadi, mengantarkan gugatan yang diantarkan kurang lebih 100 orang nanti ke MK, dan setelah itu kita akan melihat perkembangannya. Dan mudah-mudahan setelah kita antar, Bapak Presiden berubah karena menganggap bahwa yang dilakukannya salah dan membatalkan itu gitu. Dan kami juga berharap DPR akan menolaknya seperti itu, masih itu yang saat ini. Dan kemungkinan besar akan ada perubahan-perubahan yang akan kita lakukan dalam tempo 1 minggu ke depan, karena tidak bisa kami berhenti dengan yang sudah kami putuskan tadi ketika keadaan sangat mendesak untuk kami segera melakukan sesuatu. Jadi gugatan yang akan diajukan adalah gugatan uji materi dan atau uji formil dan materi. Iya, betul, itu yang akan kita lakukan. Saya tolong. KSBSI